Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera perkenalkan saya Sebagai Raskan, saya nomor 20056 dari Sistem Informasi Lingkungan kelas D. Di sini akan menjelaskan terkait dengan tugas dari pertemuan 4. Oke, yaitu di sini saya menjelaskan terkait pemanfaatan SIG untuk sebaran sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Saja. Oke. Ya, jadi di sini untuk yang pertama, untuk kontennya di sini ada 4. Yang pertama itu ada tujuan, data yang diperlukan, cara kerja dan juga kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu ada tujuan, di mana di sini tujuannya yaitu sistem zonasi yang diterapkan Kemendikbud dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sekolah bertujuan untuk pemerataan hak dalam memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia sekolah, untuk memudahkan instansi terkait dan masyarakat dalam mendapatkan informasi sekolah yang terdekat dalam suatu zona, maka perlu dibuat suatu sistem informasi yang dapat menyajikan informasi keberadaan atau lokasi. Oke. Kemudian ada data yang diperlukan. Bisa dilihat di sini kita membutuhkan ArcMap, ada Google Maps, Google Chrome, WebGIS, ada handphone dan juga notebook. Jadi di sini tuh untuk datanya itu bisa kita lakukan secara online. Jadi kan di sini kita untuk mengukur jarak gitu, jarak antara mungkin rumah dari suatu siswa dengan sekolah yang ada gitu. Itu bisa kita lakukan dengan Google Maps, Google Chrome, WebGIS itu yang nanti kita bisa gunakan menggunakan handphone atau notebooknya. Untuk perangkat lunaknya sendiri itu nanti ada ArcMap, Google Maps, Google Chrome dan juga WebGIS. Sedangkan untuk perangkat keras itu ada handphone dan juga notebook. Dan kemudian ada cara kerjanya. Di sini saya jadikan satu paragraf panjang. Di sini bisa kita lihat. Jadi penggunaan aplikasi ini itu akan mendapatkan hasil pencarian sekolah terdekat dengan memanfaatkan geolocation yang ada di Google Maps itu sendiri. Nah, untuk langkahnya itu nanti kita bakal mencari jarak dari titik koordinat user atau dari pengguna atau siswa yang akan mendaftar dan titik koordinat setiap sekolah yang diinput menggunakan formula Haversine. Nah, nanti itu jarak yang didapatkan dari perhitungan tersebut kemudian bakal dibandingkan dan dicari nilai yang paling kecil. Nilai yang terkecil atau yang paling kecil itu nanti akan menjadi jarak yang terpendek gitu. Nah, nilai terpendek kedua merupakan jarak terpendek kedua, begitu pula seterusnya. Kemudian tuh nanti selanjutnya sistem itu akan menampilkan hasil dari perhitungan tersebut dengan visualisasi peta. Nah, Google Maps API itu dimanfaatkan untuk menampilkan peta digital beserta rute dan arah dari titik koordinat pengguna ke titik koordinat ke skala tertentu. Jadi itu dari Google Map nanti itu kita bisa menunjukkan arahnya, mungkin dari tempat kediaman dari si usernya itu sendiri hingga sampai di sekolahnya. Untuk rutenya dan juga jaraknya itu bakal sejauh apa. Nah, untuk selanjutnya itu dalam perhitungan jarak, sistemnya itu menggunakan koordinat default yaitu lokasi sekolah dan dapat menggunakan koordinat pengguna dengan memanfaatkan fasilitas geolocation yang ada di Google Maps itu sendiri. Nah, setelah mendapatkan koordinat pengguna, kemudian sistem mulai menghitung jarak menggunakan formula Haversine gitu. Nah, untuk langkah kerjanya seperti itu, simpel saja sebenarnya. Dimana kita bisa menggunakan geolocation yang ada pada Google Map, kemudian kita bisa melihat jaraknya dan kita bisa membandingkan jarak antara tiap sekolah seperti itu. Kemudian ada kesimpulan akhir dari pembahasan yang ada di jurnal tersebut, di mana sistem zonasi yang diterapkan oleh Kemendikbud itu dalam proses PPDB di sekolah itu bertujuannya tadi sudah jelas untuk pemerataan hak dalam memperoleh pendidikan bagi anak-anak di sekolah. Nah, SIG sendiri itu merupakan sistem yang dirancang untuk bekerja dengan data yang terreferensi secara spasial atau koordinat geografi. Nah, pemanfaatannya itu meliputi SIG itu bisa berbasis mobile dan menggunakan geocoding berbasis ada di WebGIS juga. Nah, SIG itu sendiri yang mobile itu merupakan integrasi antara tiga teknologi, yaitu ada perangkat lunak GIS, ada teknologi Global Positioning System atau GPS, dan perangkat alat komunikasi genggam atau mobile. Nah, WebGIS sendiri itu merupakan aplikasi GIS yang dapat diakses secara online melalui internet atau web, dan kedua aplikasinya itu dapat memetakan dan menentukan zonasi jarak sekolah dengan memanfaatkan beberapa filter pencarian seperti alamat, jarak buffer, dan menentukan posisi dari user atau penggunanya itu sendiri gitu. Nah, mungkin di sini saya jelasin tidak panjang, simpel saja. Dari penjelasan saya dari awal tadi, itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk menentukan jarak dari PPDB ini itu kita bisa menggunakan peta yang ada
dengan cara itu menggunakan Google Maps, mungkin secara lebih simpelnya ya. Nah, dari Google Maps itu nanti kita bisa membuat perbandingan jarak antar sekolah, di mana nanti untuk zonasinya kita dapat menakar mana sih sekolah yang terdekat atau yang mungkin terjauh yang akan kita daftarkan. Karena untuk sistem zonasi sendiri itu menekankan pada jarak terdekat dengan tempat kediaman dari usernya itu sendiri. Oke, oke, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.